dia memang mau forever di sini ya, mau sampai pensiun di sini gitu ya. Jadi sekali lagi yang bagi teman-teman yang studi di sini, kemudian rencana jangka panjang akan balik ke Indonesia, membangun karir di Indonesia sebagai dosen, peneliti, akademisi, ya. Ada 2 tips yang saya sampaikan. Yang pertama adalah selesai S3 kalau bisa sempatkan ke postdoc, ya, sempatkan. Jadi jangan keburu pulang. Ya. Dipanggil oleh institusi ya negosiasi lah, negosiasi. Tapi kalau yang masih free gitu ya, jangan keburu-buru pengen cari home base segala macam ya. Apalagi sekarang trennya itu, saya optimis semakin kesini untuk yang punya PhD itu mencari posisi di Indonesia insya Allah lebih mudah lah. Sehingga kalau teman-teman nanti ingin kembali ya sempatkan postdoc dulu ya. Minimal 2 tahun minimal minimal 3 bulan sempatkan postdoc ya. Kenapa ya, karena dengan postdoc itu sebenarnya membuat kita lebih matang ya di dalam hal riset ya, dan itu bekal itu akan sangat bermanfaat ya, karena saya kira banyak cita-cita lulus S2, S3 di luar negeri dengan idealisme yang sangat luar biasa, semua luar biasa, begitu balik merotoli gitu ya. Saya balik cuma dikasih meja kursi ya. Kan banyak lah kalian kayak gitu ya. Nah, artinya ya berarti kita kan belum terlalu matang ya untuk kemudian terjun ke Indonesia dengan berbagai keterbatasan gitu ya. Nah, sehingga minimal 2 tahun. Ya, kenapa ya? Kenapa membuat kita lebih matang ya? Ya, saya kira iklim ketika kita riset studi dengan iklim ketika riset postdoc itu beda ya. Apa bedanya? Sebagus apapun riset kita waktu S2 S3, kita itu tidak pernah jadi PI. Kita tidak menjadi PI kan? Ya, prinsip-prinsip kita nggak pernah. Ya, kita itu ya selalu ya follower gitu ya, menjadi member kan. Nah, kelebihan menjadi PI itu ya kita harus bertanggung jawab terhadap riset kita sendiri, kemudian kita harus berkompetisi mencari funding, dan itu beban-beban yang ketika kita postdoc itu ya itu yang diamanai oleh sensei ya sebenarnya. Dan itu hanya dimiliki oleh ketika kita jadi PI. Ya. Minimal 2 tahun ya, karena kalau setahun itu terlalu pendek ya. 2 tahun ya, 2 tahun. Dan saya dulu postdoc 5 tahun ya. Jadi ya cukup pernah jadi PI di dua research grant gitu ya. Sehingga ya cukup punya pengalaman ya. Nah, itu yang pertama ya. Catat ya. Postdoc minimal 2 tahun. Langsung ngobrol ke sensei nih. Direkam, Prof, direkam. Minimal. Dari sekarang udah pegang ini ya. Dan memang usahakan kemudian kita memang mencari project ya, mencari pasangan karena postdoc itu punya kesempatan. Intinya bahwa jadi PI tadi ya. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah sebenarnya S2, S3 kita itu mungkin banyak full untuk riset ya, tetapi di samping itu kita sebenarnya bisa banyak belajar bagaimana sensei itu mengelola grup riset ya, gitu ya. Mungkin bisa mengamati bagaimana sensei profesor kita itu mengelola grup riset itu ya. Nah, ketika kita mulai belajar dari itu, ketika jadi postdoc, nah kita hanya punya kesempatan berlatih ya. Meskipun posisi kita ya jauh lah di bawah sensei, tapi karena jadi PI, tapi kita punya pengalaman. Nah, artinya fokus belajar kita ya meskipun terkait dengan riset agar kita dapat degree ya, tapi manajemen riset, kemudian bagaimana sensei mengelola mahasiswa S2, S3, ada delegasi pekerjaan ke associate, memaintain relasi antara mahasiswa ya, antara mahasiswa junior senior kan di Jepang tuh kan masih ada ya. Jadi bagaimana seniornya itu bertanggung jawab, mahasiswa nih ya, mahasiswa senior itu bertanggung jawab kepada juniornya. Nah, itu sangat baik ya, sangat baik untuk proses kemandirian ya. Sehingga kita bisa perhatikan ya, sensei itu kalau misalnya sensei kita itu pergi ke conference segala macam, lab itu kan jalan, mesti lab itu jalan ya. Nah, itu memang sistemnya. Nah, sistem ini yang
ketika kita belajar dan tahu sistemnya ini bisa dibawa ya, bawa ke Indonesia. Kenapa? Karena ketika kita membangun di Indonesia infrastruktur mungkin kita tahu bersama ya, fasilitas, peralatan mungkin tidak tahu. Tapi sebenarnya kita bisa membangun sistem. Nah, dalam rangka membangun sistem ini maka penting untuk belajar bagaimana sensei itu memanage. Nah, itu yang kedua ya. Yang terakhir nih, yang ketiga. 2+. Masih ada lagi ya. Kadang ini terutama godanya bagi mahasiswa yang kesini S3. Kalau S2, S3 mungkin agak lumayan. Yang berangkat S1, S2 dari Indonesia berangkat ke S3, hanya kan kita tidak dituntut bisa bahasa Jepang ya. Ya kan? Kita dituntut bahasa Jepang. Hanya kita kurang punya effort untuk belajar bahasa Jepang. Padahal mahir bahasa Jepang itu sangat penting. Ya, untuk membangun relasi itu sangat penting. Ya, orang Jepang itu kalau kita hanya mampu bahasa Inggris akan susah kan komunikasinya. Kadang untuk menyapa dulu juga susah. Ya, tapi kalau di komunitas teman-teman atau kalau di konferen ya kita udah teman-teman kan kita kalau di konferen itu kan sering ketemu orang-orang yang sama ya, dan kalau mereka tahu bahwa oh itu ini pintar bahasa Jepang, nah itu biasanya mereka sangat mudah untuk memulai pembicaraan. Sangat penting, jadi jangan males belajar bahasa Jepang ya. Sampai sekarang saya korespondensi dengan beberapa kolega di sini ya, beberapa kolaborator itu masih email-emailan masih dalam bahasa Jepang. Meskipun dengan kalau yang di Nagoya itu seringnya bahasa Inggris, tapi beberapa kolega di sini ya masih bahasa Jepang karena ya komunikasi itu kan penting ya untuk membangun relasi, membangun kolaborasi dan organisasi. Ya saya kira itu.